Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 272. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kaori menjadi semakin gugup. Tubuhnya hampir tegang. Karena orang-orang ini berdiri di belakang mereka, yang memberikan tekanan besar padanya. Ketika Ariel merasakan kelainan Kaori, dia meremas tangan Kaori dan memberi isyarat padanya untuk rileks. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bagaimana Kaori bisa santai? Beberapa menit berlalu, sepertinya tidak ada yang berdiri dan memerintahkan Ariel untuk berlutut. Mereka yang menonton kesenangan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka hanya menunggu drama paling seru ini dipentaskan. Matahari semakin terik dan panas. Ada apa? Belum ada yang membuat Ariel berlutut. Aneh. Benar-benar aneh. Mengapa ekspresi orang-orang itu tidak terlihat benar? Tidak akan ada pembalikan. Reaksi seperti apa yang bisa terjadi? Belok. Zidane membuat suara yang begitu besar. Selain Ariel. Bajingan yang tidak berguna. Apakah ada solusi lain? Berlutut, berlutut, brengsek, berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kerumunan berseru dan menyaksikan dengan kaget ketika anggota asosiasi berlutut di belakang Ariel, yang membuat semua orang terpana. Bukankah seharusnya orang yang berlutut itu adalah Ariel? Ini adalah orang besar di Bandung. Apakah mereka berlutut untuk Ariel? Mustahil. Tidak mungkin, pasti terpesona. Andika mengambil napas dalam-dalam dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Orang-orang yang berlutut bukanlah Ariel, tetapi orang-orang tua itu. Naskah seperti itu benar-benar menumbangkan imajinasinya. Andika, bagaimana ini bisa terjadi? Sofia bertanya pada Andika dengan suara gemetar dengan mata terbelalak. Andika juga tidak mengerti. Tetapi dia tahu bahwa hari ini Ariel seharusnya menjadi lelucon di seluruh kota. Tetapi sekarang tampaknya itu terbalik. Banyak orang terengah-engah. Dan mereka terus memikirkan situasi apa yang ada di pikiran mereka. Orang-orang ini jelas berlutut di depan Ariel. Mengapa mereka melakukan ini? Ketika Kaori melihat orang-orang di belakangnya berlutut dari sudut matanya, hatinya terbalik. Dan dia menatap Ariel dengan mata bingung. Apakah ini alasan ketenangannya? Dia telah menyelesaikan masalah ini. Dan biarkan orang-orang ini berlutut. Ariel, apakah ini yang kamu lakukan? Kaori bertanya dengan nada datar. Orang tua ini menggertakmu 2 kali. Bagaimana aku bisa dengan mudah membiarkan mereka pergi? Karena mereka suka berlutut. Aku akan memuaskan mereka dan membiarkan mereka berlutut di sini. Kata Ariel ringan. Lucy sudah tercengang. Dia tidak ingin Kaori mengikuti Ariel sebelumnya. Karena takut Ariel akan menyebabkan Kaori kehilangan muka. Tetapi sekarang tampaknya Ariel tidak akan hilang. Dan Kaori juga menjadi perhatian penonton. Tampaknya selama dia berdiri di sisi Ariel, tidak peduli seberapa besar badainya, dia tidak akan terpengaruh sedikit pun. Apakah kamu ingin menutup mulutmu? Gambarmu tidak terlihat bagus sekarang. Melissa berjalan ke sisi Lucy dan biasanya mendorong sebelum berkata kepada Lucy. Lucy berbalik dan melihat Melissa. Dia berkata dengan kaget, Melissa, pernahkah kamu melihat bahwa orang-orang ini berlutut untuk Ariel? Tentu saja aku melihatnya. Aku tidak buta. Melissa sangat tenang di permukaan. Tetapi dia masih terkejut di luar, mengetahui bahwa Ariel harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi menurutnya, solusinya adalah menyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya insiden di People's Square. Ketika Ariel muncul, dia bahkan berpikir bahwa mungkin Ariel bisa dia benar-benar akan berlutut untuk Kaori. Mungkin dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Tetapi dia bahkan tidak memikirkan situasi saat ini. Berlutut, dan biarkan selebritas di Bandung ini berlutut untuknya. Melissa tidak bisa membayangkan bagaimana dia melakukan ini, tentu. Ini juga membuat Melissa lebih percaya diri pada Ariel. Mungkin dia adalah orang yang selama ini dia cari. Dan hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kesengsaraan. Kamu melihatnya. Tidakkah kamu merasa terkejut?
Orang-orang ini adalah orang-orang besar di Bandung. Tapi mereka semua berlutut di hadapan Ariel sekarang. Lucy berkata tanpa alasan. Melissa menghela napas berat dan berkata, orang besar. Mungkin di mata Ariel. Mereka bahkan bukan semut. Melissa, apa yang kamu katakan? Lucy tidak mendengar kata-kata Melissa dengan jelas. Dan mengambil selangkah lebih dekat. Ditanyakan terhadap Melissa. Melissa menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Sekarang Zidane belum muncul. Dia adalah pemimpin masalah ini. Masih belum diketahui apa hasil akhirnya. Lucy mengangguk. Meskipun dia tidak memiliki banyak kemampuan, dia suka memperhatikan urusan kelas atas. Meskipun orang-orang yang datang ke alun-alun ini tidak berpangkat rendah, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Zidane. Dan semuanya diprovokasi oleh Zidane. Jika dia tidak muncul, masalahnya belum selesai. Di Apple Square, tempat puluhan ribu orang berkumpul, secara mengejutkan sunyi pada saat ini. Dan hanya napas cepat yang terdengar di tempat kejadian. Karena semua orang sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati mereka merasa bahwa Ariel tampaknya merusak citra orang yang tidak berguna hari ini. Adapun bagaimana dia melakukan ini, tidak ada yang bisa menebaknya. Ada juga Zidane. Dan Zidane tidak ada di sini. Zidane adalah lawan Ariel yang sebenarnya. Ketika Zidane datang, Ariel pasti akan menunjukkan wujud aslinya. Zidane Group di Bandung adalah satu-satunya perusahaan besar sebelum Nicholas. Dan dia tidak memiliki kesempatan untuk wajah putih kecil ini. Zidane, ayolah, jangan biarkan Ariel, seorang penipu yang tidak berguna, berhasil. Kami masih menunggu untuk melihat leluconnya. Menantikan untuk penampilan Zidane segera. Meskipun mereka tidak memiliki keluhan dengan Ariel, setiap orang yang menyeberang jalan memenuhi syarat untuk bertarung. Mereka telah lama menganggap Ariel sebagai tikus yang menyeberang jalan. Dan tidak ada yang ingin melihat Ariel berhasil dalam serangan balik. Kakek, bagaimana dia melakukannya? Dia benar-benar bisa membuat orang-orang ini berlutut. Di sebuah gedung dekat Apple Square, Aisyah menggunakan teleskop untuk melihat bagaimana keadaannya. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia bertanya pada Nicholas. Kemarin, Nicholas mengatakan bahwa Ariel dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Aisyah tidak percaya sama sekali. Tetapi hari ini, hal yang mengejutkan ada di depannya. Nicholas tidak terkejut dengan hasil ini. Karena masalah ini melibatkan Kaori. Bagaimana mungkin Ariel berkompromi dengan orang-orang tua ini? Naga memiliki sisik terbalik yang tidak bisa disentuh. Ariel, sisik terbalik naga asli, adalah Kaori. Siapapun yang berani menyinggung tidak punya pilihan selain mati. Kakek juga tidak tahu. Dia hanya berpikir dia bisa menyelesaikannya. Nicholas berkata, dia telah mendengar beberapa hal spesifik. Tetapi lebih baik tidak memberi tahu Aisyah tentang hal-hal gelap seperti itu. Tentu saja, Ariel memiliki cara yang lebih terbuka dan disebutkan di atas untuk menyelesaikannya. Tetapi dia tidak suka menggunakannya. Lagi pula, tidak perlu menggunakan identitas aslinya untuk menangani beberapa kutu seperti Zidane. Apakah kamu hanya mempercayainya seperti itu? Aisyah mengerutkan bibirnya. Kepercayaan diri buta Nicholas membuat Aisyah sedikit meremehkan. Ariel sangat baik. Kakek tidak akan mempercayai seseorang begitu saja. Ternyata tebakanku benar, kata Nicholas sambil tersenyum. Aisyah mengambil teropong dan melihat lagi. Dan berkata, Zidane belum muncul. Ketika Zidane tiba, segalanya mungkin berubah. Nicholas menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan penampilan Zidane? Bahkan jika dia muncul sekarang, itu tidak akan mengubah hasil dari masalah ini. Saya khawatir orang tua itu tidak tahu di mana dia diam-diam menyesalinya sekarang. Berdiam. Tidakkah kamu ingin membantu Ariel? Mengapa kamu sepertinya ingin Zidane menginjak-injak Ariel di bawah kakinya? Kata Nicholas. Ini adalah pikiran aneh wanita itu. Kekhawatirannya berubah menjadi permusuhan yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Karena saat ini Kaori berdiri di samping Ariel dan memegang tangan Ariel, yang membuatnya sangat tidak puas. Jika dia dan posisi Kaori dibalik, dia berharap Ariel akan terkejut dan membiarkan orang tua itu bersujud pada Ariel. Kakek, ada mobil yang diparkir di pinggir jalan. Sepertinya Zidane akan datang, kata Aisyah tiba-tiba. Sudah waktunya untuk datang.
Bagaimana dia bisa lolos dari insiden ini? Nicholas berkata dengan ringan. Di sisi jalan di alun-alun, Zidane melangkah keluar dari mobil dengan ekspresi muram. Dan penampilannya membuat alun-alun gelisah lagi. Bersambung.